مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Sundari. Saya dari kelas PAI 6D dengan mata kuliah Ushul Fiqih 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lafaz dari segi sigat al-taklifah, yaitu tentang al-amar atau perintah. Baiklah, yang pertama ada pengertian al-amar. Al-amar secara bahasa, kata ini terambil dari masdar amar, ya amar, dan amaro, yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah terdapat berbagai pendapat mengenai pengertiannya. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Ibnu Subki, amar adalah sebuah tuntutan agar melakukan perbuatan bukan untuk meninggalkan yang tidak memakai latar atau tinggalkanlah atau yang sejenisnya. Namun, dalam pandangan lain mengatakan al-amar adalah perintah melakukan sesuatu tanpa paksaan. Serta menurut TTM Hasbi As-Siddiqi menyatakan bahwa hakikat al-amar adalah lafaz yang dikehendaki dengan dia supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi al-amar atau perintah. Yang pertama yaitu ada kaidah-kaidah al-amar sebagai berikut. Yang pertama, al-amar menunjukkan arti wajib, yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz amar itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib meskipun amar tidak disertai oleh penjelasan atau qarinah apapun. Pihak yang dikenai amar menghendaki wajibnya untuk berbuat dengan kaidah. Seperti contoh wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Karena ayat tersebut menunjukkan hukum wajib mendirikan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. Karena sholat adalah tiang agama bagi semua umat Islam, dan zakat adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan. Serta contoh perintah yang menunjukkan hukum selain wajib seperti sabda Rasulullah SAW, jika tidaklah memberatkan terhadap umatku, sungguh aku diperintahkan kepada mereka menggosok gigi setiap akan melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada amar dan perintah pengulangan. Kaidah usulnya menurut fuqaha Hanafiyah, kebanyakan Syafi'iyah dan Mu'tazilah adalah al-aslu fil amri la yaqtadi takroro. Artinya, asal perintah itu tidak mengandung adanya pengulangan. Menurut mereka bahwa sigat al-amar itu sendiri tidaklah menunjukkan sesuatu perintah yang harus dikerjakan sekali atau berulang kali. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Selanjutnya yaitu amar menghendaki kesegeraan melakukan perintah. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah mempergunakan kaidah usul yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi fawro, yang artinya asalnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan, alasannya bahwa sigat amar hanya semata-mata untuk menuntut dikerjakan, bukan pada kesegeraan ataupun penundaan, kecuali jika ada qarinah atau petunjuk yang menyertainya. Seperti contoh
fastabiqul khairat, yang artinya maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Selanjutnya ada amar menunjukkan kepada larangan, yaitu menyuruh dengan sesuatu, melarang dari lawannya. Misalnya, seorang yang disuruh mengerjakan sesuatu perbuatan berarti juga harus meninggalkan lawannya. Seperti contoh, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina adalah perbuatan yang haram dan dilaknat. Selanjutnya ada amar dan perantaranya atau wasilah dan medium. Amar ini mengatakan suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali adanya perbuatan lain sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatan itu. Inilah yang dimaksud dengan perantara atau wasilah. Di amar ini, wasilah-wasilah tersebut dapat berupa yang pertama yaitu ada syar'iyah seperti bersuci atau berwudu untuk sahnya sholat. Yang kedua ada urfiyah, adat atau kebiasaan seperti memakai payung bila ingin menghindari panas matahari atau basah karena hujan. Dan yang ketiga ada al-qiyah seperti meninggalkan istighbar untuk perbuatan istiqbal. Selanjutnya ada amar sesudah nahi. Apabila ada perintah sesudah larangan, maka cara pelaksanaan hukum ada yang beberapa berpendapat, yaitu menurut Imam Malik dan Ibnu Hazim berpendapat bahwa itu mewajibkan meskipun datang sesudah nahi. Alasannya bahwa diperolehnya hukum mubah itu dari dalil lain. Seperti contoh, ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji dalam keadaan ihram. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Selanjutnya ada amar dan qadha. Qadha ialah melakukan sesuatu pekerjaan sesudah habis waktunya. Mengqadha pekerjaan wajib adalah wajib, tetapi kewajiban qadha itu apakah termasuk perintah pertama atau perintah baru? Seperti contoh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Serta wa kana amran maqdiyya, dan itu adalah suatu urusan yang telah diputuskan dalam Quran Surah Maryam ayat 21. Yang terakhir ada amar berarti melarang lawannya atau kebalikannya. Menurut ulama Hanafiyah, Sa'ifiyah dan Mutakallimin bahwa perintah untuk melakukan suatu perbuatan berarti melarang untuk melakukan kebalikan dari perbuatan itu. Seperti contoh, perintah untuk beriman berarti dilarang untuk kufr atau kafir. Perintah untuk berdiri ketika sholat berarti larangan semua kebalikannya, yaitu duduk dan berbaring. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk sigat al-amar. Yang pertama yaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah pola fi'il atau kata kerja khusus yang artinya menunjukkan sebuah perintah. Yang kedua yaitu ada fi'il mudhari. Bentuk amar yang kedua adalah pola pikir mudhari yang didahului lam amar. Yang ketiga ada masdar pengganti fi'il amar. Masdar sesungguhnya adalah isim masdar yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, dapat dihilangkan fi'ilnya sehingga menjadi berdiri sendiri. Dan yang terakhir ada isim fi'il amar. Dalam bahasa Arab ada kata yang disebut dengan isim fi'il. Disebut demikian karena dari sisi bentuk dikategorikan sebagai isim fi'il amar. Dan yang selanjutnya yaitu kita memasuki penunjukan al-amar atau perintah terhadap hukum. Yang pertama yaitu ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, Aqimus sholah, artinya dirikanlah sholat karena sholat adalah tiang agama bagi umat Islam.
Yang kedua ada kitab Al-Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah wal Ahkam Al-Muhammadiyah karya almarhum Said Ahmad Al-Hazimi, halaman 5 ayat 22 yang berbunyi, Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibati biha anfusakum wa ati'u za amrikum tadkhulul jannata rabbakum, yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah, dirikanlah sholat 5 waktu kalian, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kalian dengan hati yang ikhlas, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Yang ketiga, hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Ad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yang artinya, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Dari hadis tersebut dimaksudkan bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku adalah Muhammad utusan Allah yang diutus ke dunia untuk menyempurnakan ajaran agama. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada engkau semua supaya engkau semua menunaikan, memberikan amanat kepada ahlinya atau pemiliknya. Jadi, maksud surah tersebut yaitu pentingnya untuk menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan kita. Apabila diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau memutuskan suatu perkara, kita diminta untuk bertindak dengan adil tanpa memandang sesuatu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.